Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan diskusi topik tentang salah satu asnaf dalam zakat, yaitu fakir. Ya, kita tahu bahwa zakat adalah wajib bagi orang yang sudah memenuhi kriterianya, yaitu dia sudah aset, ya, yang kemudian income yang dia punyai harus melebihi dari yang sudah ketentuan 85 gram emas dan kemudian sudah berlangsung 1 tahun. Haulnya, ya, nisab dan haul. Nah, salah satu asnaf yang ada dalam Al-Quran itu adalah fakir, ya. Fakir itu bagaimana? Fakir ini adalah seseorang yang tidak punya penghasilan. Kalau tidak punya penghasilan, tentu dia bergantung kepada yang lain, ya. Kalau dia masih punya anak yang mampu, maka anak yang kemudian bisa membantu orang tuanya. Tapi suatu ketika dalam kondisi di mana nenek atau kakek yang kemudian tidak punya anak dan ditinggal pasangannya, dan dia sudah tidak bisa bekerja, dan dia dalam kondisi yang sakit dan tidak bisa bergerak dari tempat tidur, maka siapa yang kemudian dia harus mintai pertolongan, ya? Maka salah satu yang kemudian bisa menolong nenek tersebut itu adalah lembaga ambil zakat, ya. Lembaga ambil zakat bisa membantu nenek tersebut dan masuk dalam kategori asnaf zakat, yaitu fakir. Fakir adalah seperti itu, ya. Apa yang kemudian bisa dibantu oleh amil zakat? Tentu dengan melihat seperti itu, maka tidak bisa lain dia lembaga amil zakat harus kemudian memberikan sesuatu yang bisa langsung dinikmati, karena dia sudah nggak bisa bekerja lagi, ya. Beda dengan miskin. Miskin itu dia masih mampu untuk mencari pekerjaan, sehingga lembaga amil zakat bisa kemudian membantu agar si miskin ini bisa berusaha. Misalnya dia bantu dengan gerobak nasi goreng, atau dia misalnya dia ahli masak, dia lembaga amil zakatnya itu bisa membantu dengan peralatan memasak, kompor, wajan, semuanya, dan kemudian membantu juga lembaga amil zakat itu masalah pemasaran, sehingga dia dapat income. Tapi kalau yang fakir ini dia nggak bisa apa-apa dan bergantung pada lembaga amil zakat tersebut. Nah, kita lihat ya bahwa si kaya yang kemudian wajib zakat itu selalu otomatis apabila dua hal itu terpenuhi, otomatis akan ada aliran dana, ya, dari kaya tersebut berupa zakat yang mengalir kepada si fakir tersebut. Nah, ini yang menarik, ya, kalau kita bicara tentang apa namanya, dari sisi ekonomi, kita belajar misalnya microeconomics, ya. Ada salah satu pembahasan dalam microeconomics itu yang disebut sebagai satisfaction atau utility, ya. Fakir sama miskin, ya. Miskin tadi, ya, sudah berusaha, dia punya income, tapi income-nya itu tidak cukup untuk bisa memberikan nafkah pada keluarganya, sehingga harus sedikit dibantu oleh lembaga amil zakat. Tapi kalau fakir, dibantu lembaga amil zakatnya itu banyak, ya. Apa yang kemudian, kalau bisa kita tanyakan, ya, ini ada orang miskin yang kemudian dia bisa bekerja dan ada jual nasi goreng misalnya gitu, ya, dia ada pendapatan masih kurang untuk keluarganya, terus kemudian kita kasih misalnya, taruhlah suatu angka, ya, misalnya 100.000 misalnya gitu, ya, 100.000 untuk kemudian membiayai ini. Nilai nominal yang sama 100.000 apabila kemudian diberikan kepada si fakir yang membutuhkan, lebih membutuhkan, karena kenapa? Karena dia tidak punya pekerjaan. Maka 100.000 ini akan utility-nya akan lebih besar, manfaatnya pada dia itu akan lebih besar, karena dia nggak ada lagi yang dia harapkan kecuali bantuan dari orang lain. Maka 100.000 itu akan sangat berharga bagi fakir, dan kemudian untuk yang miskin juga berharga, tetapi kalau kita melihat dari utility-nya itu adalah tidak akan sebesar daripada si miskin tersebut, ya. Utility adalah kepuasan, ya. Rasa puasnya itu adalah ketika kemudian diberikan kepada si fakir, ya. Contoh sederhana yang lain lah, katakan Anda misalnya makan di kantin kampus misalnya berapa, 10.000, 15.000 gitu, ya. Anda makan 15.000, Anda merasa puas, disitulah ada utility, ya. Tapi bayangkan kalau kemudian Anda tidak jadi makan, ya. Anda sudah beli nasi tapi tidak jadi makan, jadi piringnya itu masih ada di depan Anda, belum ada jamah. Tiba-tiba di depan Anda itu ada pengemis, ya, pengemis yang betul-betul dia nggak punya pekerjaan, kategorinya fakir lah.
yang dia literally tidak makan 3 minggu misalnya, ya 3 minggu betul-betul dia tidak makan, dia tertatih-tatih jalan dan sebagainya itu. Terus kemudian Anda berkeinginan untuk memberikan piring apa tadi, nasi pecel, nasi campur dan sebagainya ke fakir miskin tersebut, ya. Bagaimana Anda bisa melihat happiness dari dia? Bagaimana Anda bandingkan happiness-nya dia dengan happiness-nya Anda? Tentu happiness-nya si orang yang lewat tadi, fakir miskin, akan jauh lebih tinggi daripada happiness-nya Anda, kebahagiaan Anda. Padahal nominalnya sama, 15.000. Nah, inilah kemudian luar biasanya Islam, yang kemudian menempatkan fakir itu nomor 1. Karena disitulah ada utility, kepuasan. Jadi zakat yang mengalir dari si kaya, kemudian masuk kepada si fakir, memang dipilih si fakir itu karena dia punya utilitas kebahagiaan yang atau kategori sangat membutuhkannya itu tinggi sekali, sehingga kalau dipenuhi maka utilitasnya akan jauh lebih tinggi daripada pemenuhan pemenuhan kebutuhan dari si miskin, yang dia juga akan punya utilitas, tapi utilitasnya akan sebesar pada si miskin. Inilah luar biasanya Islam, bahwa si fakir itu diprioritaskan karena disitulah ada esensi dari utilitas, ya. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.